Om Swastiastu. Sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Murah Kade Angga Dharma Putra. Saya dari kelas Food and Beverage Service B Denpasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang akan menjadi inspirasi bagi saya. Yang pertama, yaps, benar sekali. Beliau adalah Elon Musk. Beliau merupakan salah satu pendiri dari perusahaan yang bernama Tesla, yang dimana beliau sekarang merupakan CEO dari perusahaan tersebut. Berikut sedikit data mengenai Elon Musk. Ia lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ia merupakan salah satu pengusaha paling terkenal di dunia dengan sejumlah pencapaian luar biasanya di dalam bidang teknologi dan juga sains. Beliau berperan penting sebagai visioner terdepan dan juga sebagai pendorong perusahaan untuk menuju kendaraan listrik massal di masa depan. Beliau mengatakan bahwa di saat kendaraan listrik dianggap tidak mampu bersaing dengan bahan bakar fosil lainnya, mereka percaya bahwa masa depan itu adalah kendaraan listrik. Meski demikian, beliau mengalami suatu kesulitan berupa bahan produksi dan juga biaya. Tapi pada akhirnya, Tesla mampu merilis seri X, 3, Y, dan juga S, yang dimana itu menjadi keunggulan bagi perusahaan mereka dalam bidang skala besar global. Kisah beliau sangat menginspirasi bagi kita, khususnya di bidang kewirausahaan, yang dimana beliau berani mengambil sebuah risiko, yaitu beliau berinvestasi besar pada sebuah teknologi yang baru. Baik, selanjutnya ada Bapak Nadiem Makarim. Beliau merupakan pemuda asal Indonesia yang dimana beliau berwirausaha yang mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Berikut biodata dari Bapak Nadiem Makarim. Ia lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Latar belakang perusahaan ini didirikan adalah karena beliau atau Bapak Nadiem Makarim pada saat ia menaiki ojek saat dia tinggal di Jakarta dulu, ia bisa menyimpulkan bahwa ojek tradisional ini sangat tidak efisiensi, dikarenakan penumpang mencari ojek yang memerlukan perjalanan. Begitupun sebaliknya, ojek pun mencari seorang penumpang yang dimana dia memerlukan sebuah waktu yang tidak pasti. Melalui permasalahan ini, beliau pun akhirnya bisa menyimpulkan mencari sebuah solusi dan membuat sebuah aplikasi di ponsel digital yang dimana ini bisa memudahkan seorang pengemudi dan juga sang yang ingin menaiki ojek tersebut. Pelajaran kewirausahaan yang saya dapat dari cerita ini adalah beliau sangat berkomitmen, yang dimana beliau ingin memudahkan seorang driver dan juga penumpang. Yang sebelumnya seorang penumpang harus mencari seorang driver terlebih dahulu dan mereka pun harus berjalan sampai ia menemukannya. Dan begitupun sebaliknya, seorang driver harus mencari pelanggan tanpa ada waktu kepastian. Itulah. Baik, selanjutnya ada Harlan Sanders. Beliau adalah sang penemu atau sang pendiri sebuah KFC yang kalian tahu saat ini adalah perusahaan yang sangat-sangat ada di mana-mana dan sangat besar sekali. Berikut biodata dari Kolonel Harlan David Sanders. Ia lahir pada tanggal 9 September 1890. Kemudian ia wafat pada tanggal 16 Desember 1980. Harlan David Sanders merupakan seorang pembisnis berkebangsaan Amerika Serikat yang mendirikan Kentucky Fried Chicken atau sekarang lebih bisa dikenal dengan istilah KFC. Awal karir beliau tidaklah mudah. Beliau pernah menjadi operator stasiun dan juga sebagai orang yang melayani di SPBU. Sampai akhirnya ia bekerja di sebuah restoran, dari sanalah ia mulai karirnya. Awal dari karir beliau adalah ketika ia memasak sebuah ayam menggunakan bumbu rahasia yang menggunakan 11 bumbu rempah, yang dimana
itu yang menjadi kunci keberhasilan dia sekarang. Ketika restoran miliknya dipaksa tutup dikarenakan ada pembangunan jalan, ia pun tidak menyerah. Ia pun mulai berkeliling dengan membawa sebuah resep ayam yang mencari sebuah restoran untuk diajak bekerja sama. Dia tidak pernah lelah mencari demi mencari sebuah perusahaan ataupun restoran. Meskipun menerima 1000 kali penolakan, pada akhirnya usaha beliau membuahkan sebuah hasil, yang dimana ia berhasil membawa resep ayamnya menjadi sebuah restoran ternama yang sekarang bisa disebut dengan KFC. Nilai yang saya ambil dari kisah beliau adalah orang yang pantang menyerah, yang dimana beliau mencoba dan terus mencoba walaupun ia merasa gagal, tetapi ia tidak pernah pantang menyerah, yang dimana pada akhirnya usaha beliau membuahkan sebuah hasil, yaitu ia bisa membangun sebuah perusahaan yang dikenal sepanjang masa hingga saat ini. Baik, demikian 3 tokoh inspiratif kewirausahaan bagi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sukses luar biasa.